Kan bahwa kita itu justru berhutang pada generasi setelah kita. Jangan sampai kita meninggalkan bumi yang kurang layak buat generasi setelah kita. Kita tidak berharap anak itu steril, tapi anak itu imun. Dia tahu ada bahaya dan dia mencoba mengantisipasi. Tentu saja tetap kita dampingi orang dewasa yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, teman-teman, pemirsa yang di rumah, kembali lagi dengan channel Sekolah Alam Indonesia Cibinong. Saya Mursidin, sedang bersama Pak Prinsipal SAI Cibinong, ya, Bapak Muhammad Fauzi Akbar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, kita senang sekali bisa bertemu dengan beliau. Ya, beliau sudah lama berada di Sekolah Alam Indonesia, dan kita akan berkenalan dengan Sekolah Alam Indonesia. Apa yang membedakan sih dengan pesantren, sekolah negeri, atau sekolah yang bernuansa Islam? Kenapa harus ada sekolah alam? Dan apa tujuan sekolah alam itu sendiri? Kenapa ada yang dinamakan sekolah alam dan isinya itu tidak terlalu banyak tentang materi-materi? Nah, kita kupas hari ini bersama Sekolah Alam Indonesia Cibinong. Ya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Fauzi. Ya. Alhamdulillah nih bisa bertemu hari ini. Ya, kita berkenalan dulu dengan Sekolah Alam Indonesia. Yang mendirikan pertama kali asal muasal Sekolah Alam Indonesia itu bagaimana ceritanya, Pak Fauzi? Jadi 98 ya. Jadi sebenarnya sebelum 98 jadi ada dua tokoh sih yang mungkin saya garis bawahi. Itu yang pertama namanya Bang Lendo Novo atau yang kita kenal sebagai Bang Lendo. Beliau sudah almarhum ya. Terus kemudian satu lagi itu namanya Bu Cace atau Bu Tri Puji Hindarsi. Keduanya itu orang ITB. Masya Allah. Orang ITB, mereka seorang pemikir dan kemudian mereka tuh berdiskusi panjang. Ya, saya pernah ngobrol lah sama beliau-beliau. Dulu gimana sih gitu kan, saya pernah ngobrol sama Bu Cace, dulu gimana awalnya? Ya itu, jadi Pak Bang Lendo ketika di awal punya gagasan, kemudian diskusi, mereka running tuh diskusi, sampai akhirnya mereka melahirkan gagasan berupa sekolah alam. Memang gagasan dari Bang Lendo, kemudian itu tektokan lah ya sama Bu Cace, dan kemudian oleh Bu Cace dan nanti ada beberapa tim, ada beberapa orang, mungkin tidak menjadi titik tekan di sini ya. Bu Cace dan tim bersama Bang Lendo kemudian mencoba mengurai, kemudian membumikan dalam bentuk yang lebih taktis ya seperti itu. Itu sih, itu mereka berdua termasuk yang sangat berjasa terhadap Sekolah Alam Indonesia. Nah, dari background kita lihat ya, ITB itu sekolah yang berbasis teknik gitu kan, atau teknologi. Ya, Institut Teknologi Bandung. Tuh. Ini unik. Uniknya di mana? Ada orang yang memiliki keilmuan di luar pendidikan, tetapi memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan. Makanya ini sebuah dilema juga sebagai profesi guru gitu ya. Kalau pilot, dia memiliki kompetensi untuk menerbangkan ya pesawat itu. Masinis punya kompetensi gitu ya untuk membawa kereta ya. Terus profesi lainnya, kedokteran dan sebagainya. Tapi uniknya, profesi-profesi seperti itu mereka bisa menjadi guru. Tetapi ketika guru ingin menerbangkan pesawat, ingin membawa kereta, ya, Harus itu ada lisensinya ya. harus punya lisensi. Ya. Nah, ini makanya unik. Akhirnya dibuatlah sekolah oleh yang punya kompetensi di bidang teknologi itu gitu ya. Ya. Pak Fauzi, sejarahnya ini kan sudah terlihat ya dari Bang Lendo Novo. Kalau kita googling, memang beliau ini salah satu tokoh pendidikan juga ya. Betul. Nah, ini kita membawa alamnya ini kenapa berbasis alam, Pak Fauzi? Kan rata-rata sekolah itu kan berbasis karakter. Bahkan bernuansa Islam memang tujuannya untuk karakter. Ya, atau kalau bernuansa Islam, rahmatan lil alaminnya yang diangkat. Ya. Atau kalau sekolah pada umumnya memang punya kemandirian karakternya itu. Nah, ini yang unik adalah alamnya yang diangkat. Bagaimana itu, Pak Fauzi? Ya, mungkin sebelum ke tentang alam ya, background terkait itu tadi sebenarnya diskusi yang cukup menarik bahwa profesi lain itu butuh lisensi. Sebenarnya guru juga perlu ada lisensi sebenarnya, idealnya seperti itu. Cuman memang nanti itu mungkin ada diskusi tersendiri khususnya guru yang terlisensi sekolah alam ya, karena dia punya
apa ya, punya sesuatu yang mungkin sedikit membedakan daripada umumnya ya, guru pada umumnya. Nah, sebenarnya backgroundnya adalah sang pendiri itu sendiri sebenarnya. Sebenarnya kita sebelum ke Alaf, jadi Bang Lindo sendiri itu kan dulu, jadi semua dari kita itu kan sebenarnya meskipun kita bukan latar belakang pendidikan, meskipun kita itu bukan latar belakang pendidikan, tapi pada dasarnya kita semua yang ada di Indonesia itu kan mengalami masa-masa bersekolah. Nah, dari situ sebenarnya termasuk Bang Lindo gitu kan. Jadi dulu apa sih yang beliau alami? Beliau termasuk, ya mungkin nanti akan ada, sebenarnya ada beliau itu ada buku buku ininya, apa namanya, buku biografi beliau. Nanti bisa dicari, bisa di googling. Nah, di situ bisa terungkap sedikit asal muasal ya. Nah, langsung spesifik kepada sekolah alam sekarang gitu kan. Jadi kita mungkin sudah mengalami gimana sih sekolah-sekolah dulu ketika kita sekolah, apa yang kita rasakan, dan yang paling sederhana adalah apa sih yang paling kita ingat. Kira-kira kalau dari Pak Mursid sendiri, apa sih yang diingat dulu waktu masa sekolah? Apakah ingatnya pada saat pembelajarannya, atau lebih banyak ingat sesuatu yang di luar pelajaran? Kalau saya pribadi lebih banyak ingat di luar pelajaran gitu ya, karena kesan terhadap gurunya atau kesan terhadap lingkungan sekolahnya gitu ya. Tapi kalau ditanya masalah pelajarannya, mungkin lupa hari ini. Iya, iya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita tidak sedang apa namanya bahwa ini lebih baik dari yang lain dan bukan, cuman sepertinya kita bisa mencoba berkontribusi buat bangsa ya. Jadi maksudnya sepertinya ada sesuatu nih yang perlu kita kontribusikan. Sepertinya ada yang perlu di-upgrade dari pola pendidikan kita selama ini, seperti itu ya. Nah, seperti tadi itu. Jadi memori, kita kan punya memori, dan biasanya memori itu berhubungan dengan emosi. Kita punya kesan terhadap guru atau enggak, pengalaman baik itu pahit ataupun pengalaman buruk, itu yang justru kita ingat. Dan banyak sekali ketika kita, mungkin nanti bisa ditanya, bisa ada iseng-iseng jejak pendapat kemana gitu kan. Oh, dulu waktu masa sekolah, yang diingat tuh kapan? Rata-rata itu kebanyakan di luar jam pelajaran. Karena di jam luar tuh waktu lagi dihukum, waktu di apa gitu. Karena itu ada emosi main sudah. Pertanyaannya kita balik. Jadi selama di jam pelajaran ada emosi yang bermain di situ nggak? Jadi kita hilang kesan. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah jangan-jangan kita udah lupa. Dan banyak hal dari beberapa persen yang kita terima itu udah berlalu begitu aja gitu. Nah, sekolah alam itu hadir dalam rangka kok kayaknya ada yang perlu kita perbaiki nih, ada yang perlu kita... Saya punya gagasan, Bang Lendo punya gagasan, Bu Cace punya gagasan, dan kemudian diturunkan dalam generasi kita sekarang. Yuk kita coba desain, desain pola pembelajaran yang mana. Nah, salah satunya adalah tadi tentang alam. Nah, alam itu sebagai bahwa manusia itu nggak bisa terlepas dari alam gitu kan. Ya, setuju. Hubungannya juga ketika manusia itu dilahirkan, biasanya salah satu pertanyaan paling fundamental adalah, saya itu lahir buat apa? Kenapa saya dilahirkan? Ya, betul. Nah, nanti ada satu titik di mana, oh iya ya, salah satu peran keberadaan manusia itu ya memakmurkan bumi, seperti itu kan. Nah, bumi itu apa? Bumi itu alam. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Dan ternyata secara sederhananya alam itu sebenarnya dari kita lahir sampai kita sekarang itu banyak memberikan kepada kita. Nah, kita balik sebenarnya. Seberapa banyak kita berkontribusi terhadap alam? Atau jangan-jangan selama ini kita malah banyak merusak alam? Itu sih mungkin dasar-dasar seperti itu ya. Jadi memang kalau dilihat ada keseimbangan gitu ya. Betul. Keseimbangan di mana kalau sekolah yang ini fokus di sana, sekolah yang ini fokus di sana, jadi kita sama-sama membangun ke arah yang sama sebenarnya gitu ya. Betul. Kita sama-sama memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa sebetulnya. Tetapi yang uniknya adalah ketika kita membangun alam, nah ada orang di sisi yang kiri mungkin sisinya adalah dia suka nebangin pohon, tapi ada sisi yang kanan dia yang suka nanemin pohon. Makanya hidupnya seimbang gitu ya, keseimbangan gitu ya. Jadi ada orang yang punya proyeksi ke depan ya seperti itu. Nah, mungkin sekolah alam hadir yang di kanan itu mungkin ya. Jadi sekolah alam dia yang memperbaiki bumi atau rasa berterima kasih atau jasa terhadap alam ini. Karena tadi betul gitu ya, ketika kita hadir
memang yang pertama tujuan itu yang paling diingat gitu ya. Kita ngapain ya? Ada di alam gitu ya. Salah satunya, Masya Allah. Nah, ini Sekolah Alam Indonesia ada Cibinongnya. Berarti ada di daerah-daerah lain nih Pak Fauzi nih. Betul, betul. Ada berapa cabang untuk sekarang di pertanggal 11 Juni ini ya? 11 Juni 2023. Sekarang ada berapa cabang Pak Fauzi? Insya Allah ada 10. Masya Allah. 10. Jadi Jadi mana aja itu Pak? Jadi ada Sekolah Alam Indonesia yang pertama itu di Jakarta. Saat ini posisinya ada di Cipedak. Nah, itu yang awal mula. Jadi 98 itu lahir itu kan awalnya di Ciganjur, terus kemudian karena ada dinamika dan seterusnya, sekarang pindah di Cipedak. Itu lahan sendiri itu yang pertama. Nanti habis itu ada di Depok. Di Depok itu ada Sekolah Alam Indonesia Meruyung, terus ada Sekolah Alam Indonesia Studio Alam, terus kita Sekolah Alam Indonesia Cibinong. Di usia yang sama lahir Sekolah Alam Indonesia Bengkulu. Nah, terus kemudian di Sumatera yang sebenarnya kakaknya 3 kembar, Bengkulu, Cibinong, Meruyung, Studio Alam, itu ada kakaknya SAI Palembang dulu sebenarnya. Jadi setelah dulu Jakarta, Palembang, terus kemudian tadi Bengkulu, terus 2 di Depok, 1 di Bogor, terus ada Sekolah Alam Indonesia Sukabumi, terus yang lebih baru nanti ada Sekolah Alam Indonesia Pekanbaru. Terus yang lebih baru lagi ada Sekolah Alam Indonesia Rangkas Bitung. Kan itu ya. Terus yang terbaru masih embrio sih, itu Sekolah Alam Indonesia Sentul. Udah 10 belum tuh ya? Nanti dihitung lagi ya. Ya PR ya, itu ada 10 kan? Atau googling bisa. Nah, uniknya kita membawa nama Indonesia. Berarti ada tujuan tersendiri ya untuk bersebar di seluruh Nusantara gitu ya. Nah, unik ya, Sekolah Alam. Nah, tengahnya ada logo lingkaran gitu, biru, hijau, orange. Ada maknanya nggak tersendiri Pak Fauzi? Ya, Uniknya. itu sebenarnya apa ya? Itu kan semesta ya, alam kan. Jadi yang di bawah itu air, terus kemudian yang hijau daratannya, kemudian yang di atas matahari menerangi. Terus bisa dilihat tuh jumlahnya ada berapa? Ada 6, nah kan. Itu sebenarnya value ya, kita mungkin tidak mengusung bahwa kita tuh sekolah agamis gitu kan. Cuman karena kita bangsa Indonesia itu bangsa yang berketuhanan Maha Esa, nah di situ. Dan kita kan mayoritas Muslim, nah kita ambil sebenarnya 6 itu dari rukun iman itu. Jadi menerangi ya, kita menerangi bahwa ini bangsa Indonesia itu bangsa yang berketuhanan, dan kita itu, keberadaan kita itu fondasinya tetap keimanan ya. Ya kurang lebih seperti itu. Unik ya. Saya baru tahu nih ada 6 yang menerangi bahwa itu adalah fondasi keimanan. Masya Allah ya. Jadi memang di sini kalau kita lihat dari logo, memang buminya itu sebagai tujuan kita untuk menjaga bumi gitu ya, berarti Pak Fauzi ya. Nah, di bawah, paling bawah, School of Leading Generation. Wah, ini berat. Wah, ini berat banget nih ya. Jadi menjadi sekolah yang generasi pemimpin gitu. Ya. Nah, ini memang tujuan dari Sekolah Alam itu sendiri Pak Fauzi. Ya betul, itu tagline kita. Jadi sebenarnya kembali lagi ya ke kemunculan sekolah alam di Indonesia gitu kan. Termasuk salah satunya Sekolah Alam Indonesia itu tadi kan, kita sebenarnya pendidikan di Indonesia kan sudah panjang ya setelah era kemerdekaan. Cuman yang kenapa ya? Sebenarnya sudah banyak orang-orang yang cerdik cendikia gitu kan, yang pandai, yang cuman kok kita merasa ada yang apa ya, kita banyak orang pintar tapi kita masih banyak melihat bumi Nusantara ini belum terberdayakan dengan baik ya. Kalaupun ada mungkin kerusakan, terus kemudian kualitas hidup manusianya di Indonesia yang mungkin belum baik gitu kan. Ya mungkin kalau di luar sana banyak yang menyatakan di bangsa ini banyak koruptor dan seterusnya gitu kan. Nah, kita berharap apa ya kontribusi pendidikan terhadap hal itu gitu kan. Jangan-jangan selama ini yang kita orientasinya ke akademis belum cukup untuk itu. Nah, akhirnya di model di pendidikan sekolah alam ini kayaknya kita harus melengkapi, nggak cuman aspek akademis. Dalam sisi kemanusiaan kan tidak cuman tentang berpikirnya saja, tapi bagaimana attitude-nya, bagaimana sikapnya, Itu yang mahal. dan seterusnya gitu kan. Nah, kenapa kita itu leading gitu kan? Kita berharap nanti lulusan-lulusan kita dia bisa berperan. Tidak harus semuanya jadi presiden, karena presiden Indonesia cukup cuma satu aja cukup, nggak usah banyak-banyak.
Tapi dia akan berperan ketika nanti dia menjadi petani, petani yang bisa memberikan apa ya, inspirasi buat sekitarnya. Kalau dia jadi guru, guru yang menginspirasi. Dia menjadi pengusaha, pengusaha yang menginspirasi. Nah, karena kita alam, jadi gimana kita mencoba memperbanyak orang-orang yang apa ya, berpihak pada alam gitu kan. Iya, bukan berarti kita apa namanya anti kemajuan, kita tetap mendukung dengan kemajuan bangsa ya. Cuman bagaimana kemajuan itu tetap kita memperhatikan hak-hak apa ya, saudara-saudara kita non manusia seperti itu ya. Karena itu efeknya juga akan berbalik ke kita dan khususnya generasi ke depan. Seperti banyak kan yang menyatakan bahwa kita itu justru berhutang pada generasi setelah kita. Jangan sampai kita meninggalkan bumi yang kurang layak buat generasi setelah kita. Kacang lupa kulitnya gitu ya. Pahlawan-pahlawan kita sudah membebaskan dari kemerdekaan, nenek moyang kita yang sudah merawat bumi, kita yang enak merusaknya, yang enak merusak generasinya gitu ya. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah gitu ya. Jadi kecintaan kita malah ke barat-baratan, padahal dulu kita dijajah oleh barat misalnya gitu ya. Nah, kita dulu dikasih tanaman-tanaman yang subur-subur, kita sekarang lebih suka memberikan plastik-plastik yang bertebaran untuk merusak bumi itu sendiri gitu ya. Jadi kita masa bodoh dengan generasi yang di depannya. Nah, itu yang kita hindari gitu ya. Makanya Sekolah Alam hadir, salah satunya adalah berkontribusi untuk mencerdaskan bangsa juga gitu ya. Insya Allah gitu ya. Jadi kita ada pada bidang masing-masing. Nah, yang unik Pak Fauzi untuk Sekolah Alam Indonesia ini pembelajarannya gimana Pak Fauzi? Apa dia kayak mungkin di SMA ada IPA, sains gitu ya. Jadi belajarnya sains terus atau bagaimana Pak Fauzi? Atau kalau saya lihatnya ada yang unik. Kalau teman-teman nih pemirsa main ke sekolah alam, boleh kok main mampir. Silakan boleh. Gitu ya. Ini yang uniknya adalah sekolahannya seperti ini. Bangunannya itu seperti apa ya, untuk petani singgah itu apa namanya? Saung. Anak-anaknya pakai sepatu boot. Wajib itu ya, sepatu boot. Satu-satunya seragam. Padahal di sini ada batu kerikil ya. Jadi kemana-mana pakai sepatu boot. Kecuali mungkin masuk kelas. Terus pakai topi petani gitu ya, atau topi rimba gitu ya. Nah, ini yang unik. Gimana pembelajarannya Pak Fauzi? Apakah dia seperti SMA hanya alam, ilmu pengetahuan alam atau bagaimana? Ya, kalau di Sekolah Alam Indonesia itu kan kita sebut sebagai 3 ranah kurikulum. Sebagai tadi itu kan bahwa kita orientasinya nggak cuma ke akademik. Jadi katakanlah nanti bisa dibayangkan ada segitiga. Nah, yang paling bawah itu kita sebutnya akhlak atau karakter, kurang lebih sama. Nanti lapis keduanya yang tengah-tengah itu leadership. Nah, kemudian yang paling atas itu kognitif atau thinking skill, seperti itu. Jadi intinya sebenarnya semua kemasan pembelajaran desain yang kita lakukan gimana supaya akhlaknya nongol gitu kan, leadershipnya dapet, kemudian thinking skill dia juga keasah. Nah, kira-kira kalau misalkan pembelajaran kita itu hanya di kelas klasikal, guru yang terus menyampaikan, siswa duduk mendengarkan dan mencatat, kira-kira sisi-sisi lain itu akan terasa nggak? Mungkin iya, tapi mungkin tidak banyak. Itu yang saya rasakan selama 12 tahun ke belakang. Ya, bahkan mungkin ditambah S1, S2, S3 seperti itu. Jadi mungkin gurunya jenuh, muridnya juga jenuh. Apa ya? Iya. Nah, kita mencoba mendesain. Kira-kira kalau akhlak itu dapat, supaya dia punya, kalau kami menyebutnya real life experience ya. Bagaimana mereka itu kita berikan banyak paparan-paparan, sebuah kegiatan-kegiatan yang mana itu akan mengasah mereka. Contoh misalkan pada saat anak-anak melakukan project gitu kan ya, kita basisnya salah satu alatnya kita bisa sebut toolsnya namanya project based learning. Saya mungkin tidak menjelaskan lebih detail tentang itu, tapi dalam prosesnya bisa tuh kasah. Misalkan contoh salah satu prosesnya anak itu mereka akan berdiskusi gitu kan. Ketika diskusi biasakan siapa yang gagasannya lebih kuat dan seterusnya. Nah, di situ akhlak itu dilatih di situ. Bagaimana mendengarkan yang lain, bagaimana anak yang lebih dominan untuk bersabar untuk bergantian berbicara, bagaimana anak yang tadi belum berani bicara untuk mencoba menyampaikan. Nah, biasanya setelah kita proses kegiatan akan selalu ada kita sebut refleksi di belakang. Nah, itu untuk ngasah itu. Jadi mungkin tidak semua anak akan mengalami pengalaman yang sama gitu kan. Jadi ketika diskusi ada yang dominan, ada yang enggak. Tapi itu nanti kita bungkus dalam refleksi bahwa
kamu ketika bicara banyak apa yang kamu rasakan? Oh seru karena gini gini gini. Nah boleh jadi anak yang nggak dapat kesempatan, kamu gimana rasanya tadi diskusi? Nggak seru pak, gitu kan? Loh kenapa nggak seru? Saya nggak dapat kesempatan bicara. Nah kira-kira gimana? Nah itu kan karena dari pengalaman itu, dan kemudian perasaan itu kita tanyakan, gimana perasaannya? Oh anak jadi tahu, anak jadi belajar untuk toleransi, anak apa namanya memahami, berempati sama temennya dan seterusnya. Itu kan karena ada pengalaman. Nah, kita mencoba mendesain banyak pengalaman di mana pengalaman itu berhubungan misalkan antri. Antri bukan cuman pengetahuan tentang bagaimana caranya antri, tapi bagaimana misalkan kita ada kegiatan kayak market day, hari jualan gitu kan, jualan. Mungkin terkesan itu bisnis gitu kan. Tapi sebenarnya di balik itu misalkan ketika mau beli dagangan, antri dulu kan. Ya mungkin nanti di prakteknya ada anak yang nyelip dan seterusnya. Nah, di situ bisa kita kenalin. Nah, banyak sekali. Mulai dari situ, leadership-nya juga kena. Banyak kita mencoba mengemas. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu di sini ketika kita mencoba memikirkan lebih lanjut, kira-kira untuk bisa dapat akhlak tuh gimana sih caranya? Nah itu coba dilakukan aja. Yang jelas kita mungkin sepakat bersama bahwa kalau itu hanya diberikan di satu ruang kelas berjam-jam, rasanya nggak dapat pengalaman itu. Tapi kita perlu mendesain sebuah kegiatan yang anak ketika mengalami langsung dia akan merasakan dapat. Ada camping gitu kan. Bayangin ketika camping ada anak kecil, anak TK harus nginep semalaman di sekolah. Kira-kira apa pengalaman yang didapat gitu kan? Ya, banyak banget ya. Kita bisa urai itu dari kepemimpinan dia, dari bagaimana dan banyak lah orang lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat gitu ya secara cangkang gitu ya, pembelajarannya tidak hanya tulis ataupun lisan. Jadi dalam satu tadi yang tadi pembelajaran berjualan itu mungkin udah masuk ke ranah matematika gitu ya Pak Fauzi. Iya, dia terintegrasi semua. Terintegrasi. Ya, uniknya kalau kita lihat ya yang namanya sekolah alam, rata-rata nih kalau ngelihat di YouTube gitu ya, kalau saya searching Pak Fauzi itu banyak outbound-nya udah kayak pramuka gitu. Oh iya betul. Itu memang seperti itu Pak Fauzi. Maksudnya kegiatannya lebih banyak praktik dibanding diam di kelas gitu ya. Iya. Kata kuncinya seperti tadi itu. Jadi outbound atau kepramukaan gitu ya. Itu sebenarnya kan salah satu dari tools sebenarnya. Ya sama. Jadi kita melihatnya itu sama dengan kayak tadi. Ada yang camping, ada yang misalkan kegiatan outbound, naik tali dan seterusnya kayak gitu kan. Ada yang mungkin lagi diskusi, itu sebenarnya semuanya alat. Ya, prinsipnya adalah dari alat itu kira-kira anak dapat pengalaman apa. Nah, dari anak melakukan outbound kayak kepramukaan, mungkin kita pernah ngalamin semuanya kepramukaan di masa sekolah. Apa sih yang kita dapatkan? Oh, kepercayaan diri misalkan. Terus kemudian pengalaman yang mungkin berkesan, kita harus jambore, harus nginep gitu kan. Seru juga. Terus makan bareng gitu kan. Terus kemudian ada kadang-kadang kalau pas lagi naik tiket apa itu namanya, ada jelajah malam. Ya, nah, itu kan PTA-nya ya. Kita ada rasa takut, menghadapi rasa takut. Itu kan pengalaman. Nah, desain sekolah alam itu bagaimana kita banyak memberikan paparan pengalaman sebanyak mungkin sehingga nanti kemudian setelah itu dikunci dengan refleksi, harapannya di masa depan dia dapat merefleksikan, oh ya dulu saya pernah begini, saya pernah begitu. Nah, ini unik banget ya sekolah alam ini. Kita lihat bisa nanti di googling ya, mungkin ada sekolah alam bukan sekolah SAI aja. Iya betul. Ada sekolah alam yang lain gitu ya. Bahkan yang saya lihat gitu ada outing jauh-jauh gitu. Betul. Anak pergi keluar pulau dan itu maksudnya bagaimana Pak Fauzi? Kenapa kan rata-rata sekolah kan nggak mau ribet, nggak mau kan kalau ke sana kan kebutuhan jauh, ribet, terus repot orang tua pasti ada debatnya dengan guru mungkin ya. Nah, kenapa nggak Candi Borobudur yang diambil atau ke mana gitu, ke pantai apa gitu ya? Maksudnya wisata itu kalau sekolah alam kenapa yang nyarinya yang beresiko, yang ada buayanya? Saya ngeliat di YouTube ngeri-ngeri gitu jalan-jalannya gitu ya. Ya, bagaimana cara menjawab itu semua gitu ya. Betul. Bahkan ada kekhawatiran orang tua. Kira-kira bagaimana Pak Fauzi? Ya, bismillah ya kan, kita tetap ketika kita merencanakan sesuatu itu perlu ada perencanaan ya. Jadi nggak sembarangan lah. Tapi prinsipnya adalah kenapa sih sekolah alam itu SAI dan sekolah alam lain
melakukan perjalanan keluar gitu kan. Kata kuncinya adalah kita mendatangi sumber ilmu. Jadi gimana anak tadi dapat experience, lagi-lagi balik lagi real life experience. Jadi Belajarnya itu ya. iya, dengan anak melakukan perjalanan itu Pelajarannya banyak banget. pengalaman berharga. Bayangin anak melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 7-8 jam dari Bogor ke bagian timur Sumatera, Waikambas misalkan. Mereka harus naik bis 4 jam sampai pelabuhan, kemudian kurang lebih 2-4 jam nyebrang selat. Terus kemudian nanti 4 jaman lah kurang lebih ya. Itu dari Bakauheni sampai di Waikambas, Taman Nasional Waikambas. Perjalanannya itu sendiri itu sudah mendewasakan mereka. Oh, saya harus menyiapkan diri sendiri. Gimana saya tidak memberatkan yang lain. Kira-kira kalau perjalanan itu nanti kita 5 hari, apa yang harus saya siapin? Kalau selama ini di rumah semua udah tersedia. Nah, dia harus mencoba memanage diri sendiri kan, gitu. Terus kemudian di lokasi di sana yang tadi saya sebut belajar ke sumber ilmu. Anak itu ngerasain langsung. Oh, ternyata dia melihat bahwa Indonesia itu sebagiannya udah mulai rusak. Ada tempat-tempat yang di situ hutan yang awalnya hutan tertutup kemudian terbuka karena dulu penebangan hutan di masa-masa lampau kan. Nah, kemudian dia melihat langsung gitu kan, dan dia tahu bahwa sebagian dari makanan-makanan itu adalah makanan habitat yang ada di sana. Kita kenal bahwa badak Jawa, badak Sumatera itu dalam keadaan kepunahan gitu kan, menuju ancaman kepunahan. Kita cuma tahu di Buku di biasanya. buklet, Oh, di buku internet. atau apa. Nah, anak lihat langsung. Dia gimana nggak punah, makanannya nggak ada, rumahnya nggak ada gitu Langsung kan. terjawab semua. Dia ngelihat langsung dan kemudian dia mencoba, saya harus gimana ya supaya mereka terjaga. Oh, saya harus nanam kalau gitu dan seterusnya. Nah, alhamdulillah SAI khususnya salah satu di Waikambas, kita kan ada banyak unit ya. Kita kayak keroyokan. Ada satu lahan di situ sekitar berapa hektar gitu, kita keroyokan dari beberapa unit. Alhamdulillah nanti mungkin bisa dicari ya fotonya dari before after, yang sebelumnya gundul, terus kemudian sekarang sudah mulai tumbuh gitu kan. Ya itu kan salah satu mudah-mudahan usaha kita. Dan itu hasil dari anak-anak sebenarnya. Anak-anak dari generasi 1, 2, 3 misalkan, yang angkatan berikutnya nyusul, sehingga semakin makin berefek ya, harapannya signifikan. Itu salah satu bentuk. Pertama anak itu ngerasain langsung, oh ternyata memang ada kerusakan. Yuk kita lakukan kontribusi kayak gitu. Nah, sehingga dari value yang besar itu, masalah bahaya itulah kehidupan gitu kan. Sebenarnya mereka di sana bahayanya mungkin satwa buaya misalkan. Tapi sebenarnya di kota pun ada bahayanya juga karena anak itu kita mendesain bagaimana anak itu kita tidak berharap anak itu steril. Tapi anak itu imun. Dia tahu ada bahaya dan dia mencoba mengantisipasi. Tentu saja tetap kita dampingi orang dewasa yang ada di sekitar. Pengawasannya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Perjalanannya itu orang tua yang bayar, Pak Fauzi. Enggak. Dari mana itu? Nah, itu kalau di Sekolah Alam Indonesia kita salah satu yang bisa kita sebut, kita bisa dikatakan kita sekolah komunitas, karena memang ada pepatah Afrika kalau tidak salah, itu kurang lebih kayak gini. Need a village to raise a child. Jadi butuh satu kampung, butuh inspirasi satu kampung untuk tumbuh kembang seorang anak. Anak itu tumbuh itu dia melihat contoh sekitarnya. Dia tidak hanya melihat orang tuanya, dia melihat kanan kirinya dan seterusnya. Nah, Sekolah Alam Indonesia kita sekolah komunitas. Jadi gimana anak itu tujuannya, anak itu dia melihat banyak inspirasi, nggak cuma dari sekolah tapi juga dari yang lainnya. Dan kita dalam proses kayak tadi, mungkin ada pertanyaan dari Bogor ke Waikambas gitu kan, pasti mahal banget gitu kan. Pasti mahal banget. Memang mahal sih, memang mahal. Nah, cuman kita dari situ kita jadi pembelajaran juga. Kita sampaikan ke anak-anak gimana caranya kita bisa belajar ke sumber ilmu, tapi nggak minta duit dari orang tua. Aduh. Anak SD Betul. uang. Betul. Nah, disitulah sebenarnya pembelajaran kan. Oh, akhirnya anak belajar tentang fundraising. Ada anak-anak mungkin jualan apa. Jadi mereka berpikir, oh iya ya, saya untuk mencapai cita-cita saya harus ada effort, harus ada perjuangan. Nah, beberapa di sekolah alam, alhamdulillah kita mungkin biayanya memang mahal, tapi seringkali kita sampai 0 biaya.
karena alhamdulillah anak-anak kita dan peran komunitas dalam hal ini kita tidak menutup bahwa peran orang tua itu luar biasa. Jadi disitulah yang saya sebut komunitas. Jadi dari guru bagaimana mendesain pembelajarannya, anak yang langsung belajar, dan komunitas itu membantu juga. Jadi bukan orang tua membantu, bukan nih bayar kita bayarin, enggak, tapi orang tua bantu mencarikan tempat di mana anak bisa jualan, atau enggak kita mencari sponsor, orang tua juga membantu. Ini ada tempat nih di mana bisa menggalang sponsorship, itu juga peran komunitas. Itu anak yang presentasi, Betul, cari sponsorship betul. ke mana aja Pak Fauzi? Ya alhamdulillah kita sudah banyaklah perusahaan-perusahaan yang alhamdulillah membantu. Sebenarnya kan banyak ya di mana perusahaan-perusahaan yang mana perlu ya untuk mungkin kita kenal CSR dan seterusnya untuk agar dana itu tujuannya untuk perkembangan bangsa juga sebenarnya kan. Nah kita anak-anak itu belajar untuk Pak, kami punya program ini, kepada perusahaan tersebut kami punya program ini, kami mau ke sana, dan kami berharap mudah-mudahan dengan kerjasama dengan perusahaan Bapak, yuk kita bisa bangun nih Indonesia lagi, seperti itu. Itu anak-anak belajar kayak gitu kuliah Pak Fauzi. Ini anak SD cari dana CSR ke perusahaan. Ya, tentu saja tetap dampingi orang dewasa sih. Dan ternyata bisa. Tapi luar biasa, maksudnya pengalamannya langsung gitu ya. Iya. Apa dewasanya itu langsung akselerasi gitu. Insya Allah sih, insya Allah. Ya, luar biasa. Nah Pak Fauzi, tadi menyinggung komunitas nih Pak Fauzi. Komunitas ini berarti isinya adalah orang-orang tua. Betul. Orang-orang tua yang saling bahu-membahu, maksudnya itu untuk ini kok anak gitu ya. Iya. Anaknya bukan cuma di rumah, tapi ini anak guru juga di sekolah gitu. Betul. Ya, ada tagline khusus untuk di SI itu sendiri Pak Iya. Fauzi. Kita punya tagline itu anakmu anakku. Jadi katakanlah Pak Mursid nih punya anak nih di sekolah, misalkan nanti suatu saat punya anak sekolahin di sekolah alam gitu kan. Nah, anaknya Pak Mursid ketika nanti sampai di SAI itu orang tuanya itu jadi banyak. Wah. Kenapa ya kita care semuanya kayak tadi itu. Jadi kalau di sekolah alam itu udah sampai di mana anak satu kelas itu solid ya, orang tuanya itu bisa saling, anak ini bisa kan kita setiap keluarga itu kan mungkin punya kendala masing-masing. Ada yang misalkan kedua orang tua sibuk, aduh anakku gimana gitu kan. Nah, bisa jadi problem kita selama ini adalah jangan-jangan Indonesia semakin individualis ya itu. Nah, padahal karakter bangsa kita itu kan gotong royong kan. Betul. Pun termasuk bagaimana mendidik anak. Coba bayangin seorang anak itu dari satu keluarga itu bisa dapat inspirasi dari ayah yang lain, dari bunda yang lain gitu kan. Dan kemudian boleh jadi salah satu challenge terbesar di pendidikan kita itu adalah ada riset tentang ada riset tentang bagaimana anak kita itu fatherless. Anak yang masih ada bapaknya, tapi Perhatiannya. kehilangan perhatian ayah. Nah, keberadaan komunitas itu sebenarnya antar satu keluarga dengan keluarga lain bisa saling menginspirasi. Jadi misalkan saya nggak tahu nih gimana cara mendidik anak saya, atau anak saya kok gimana ya? Karena dia ngobrol sama sesama orang tua, dan orang tua tuh tahu tentang anak kita. Bisa ngobrol sambil ngopi orang tua bersama guru, bersama sekolah. Kayaknya jangan-jangan bisa begini nih. Nah, kemudian akhirnya semua tumbuh bareng-bareng gitu kan. Ini unik sih ya. Maksudnya kayaknya saya baru menemukan hal itu gitu di sini. Insya Allah. Di sekolah alam, bahwa memang terkadang ada oknum-oknum orang tua gitu ya. Seperti cucian kotor, datang ke tempat laundry, pokoknya pulang harus Terima beres. beres. Udah capek gitu ya. Tapi kan itu kan baju dia gitu ya. Cucian dia. Kenapa yang jadi harus bekerja dalam mesin cucinya gitu? Maksudnya kenapa semua dipenuhi kesananya? Padahal kan harusnya ada jasa orang tersebut, membilasnya minimal gitu ya. Kasih airnya biar pakaiannya nggak rusak dan sebagainya. Nah, ini peran di SAI luar biasa. Jadi kita sama-sama berpikir, kita punya anak bersama nih. Sama-sama punya anak yang satu, tapi anaknya punya semua gitu ya. Jadi guru merasakan ini anak saya, orang tua juga bukan cuma anak yang ini, tapi ternyata teman-teman kelasnya juga anaknya dia juga gitu ya. Jadi kita care jadi. Care gitu ya. Nah, itu luar biasa. Membangun itu sulit. Betul. Ya, berat. Dan cuman itu bahwa fitrahnya kita merasa sebenarnya, mungkin boleh jadi kita semua merasakan kok rasanya pendidikan, kok rasanya hubungan antar kita
hubungan sekolah dengan orang tua jadi beku. Jadi kita kayak semakin kehilangan kemanusiaan gitu kan. Nah, Sekolah Alam Indonesia itu berusaha gimana ya? Sisi-sisi yang sebenarnya sangat manusiawi itu tetap dijaga. Jadi banyaklah forum di mana itu mempertemukan individu-individu manusia-manusia agar kita bahwa kita itu kita itu bukan orang sempurna. Kita itu butuh apa ya? Butuh orang dekat untuk ngingetin kita. Nah, jadi kenapa kalau di sekolah itu misalkan yang penting itu sebenarnya bukan pada saat bagi rapot, tapi yang penting itu ketika orang tua apa namanya? Ya, jadi yang paling penting itu pada saat rapotan itu bukan terima dokumen rapotnya gitu kan, tapi justru ngobrolnya orang tua sama guru. Dan ngobrolnya bukan beku, guru kasih laporan bukan, tapi di situ ada diskusi, anak saya gimana ya, kemudian guru yang kami temukan sekolah gini, di rumah bagaimana Pak, dan seterusnya, sehingga bisa cari solusi bareng-bareng. Dan seringkali ketika kita temukan di Sekolah Alam Indonesia, dan itu mungkin nanti akan ada bahasan tersendiri ya, sering banget kita temuin di lapangan, anak-anak yang bermasalah itu sebenarnya bukan anaknya bermasalah, tapi biasanya ada sesuatu di rumah. Entah hubungan sama orang tuanya kurang baik dan seterusnya, itu ada aja seperti itu. Dan seringkali solusinya itu nggak jauh-jauh, ternyata ada pada bagaimana keluarga itu merubah kebiasaannya, merubah komunikasinya. Seringkali nggak jauh-jauh dari situ. Ya, kayak gitu sih. Tapi unik juga sampai sini Pak Fauzi. Ya, mungkin ini menjadi pertemuan kita. Ya, dan mudah-mudahan pertemuan ini banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Salah satunya tadi hubungan komunitas antara orang tua dengan guru. Yaitu nanti insya Allah kita akan buat part lagi pertemuan selanjutnya. Ya, karena memang ini udah berat banget nih materinya nih. Udah banyak hal yang kita kulik, mulai dari kata Sekolah Alam Indonesia sendiri, bagaimana pelajaran di Sekolah Alam itu sendiri, bagaimana ciri khasnya, bagaimana prosedur ketika mereka ini membawa nama alam itu sendiri gitu ya. Tapi ini nanti kita akan next bahas khusus terkait orang tua ya Pak Fauzi ya. Boleh jadi Sesi tersebut gitu ya. Oke, terima kasih Pak Fauzi atas waktunya. Nanti ini bersambung ya, karena ada sesi yang kedua, bagaimana hubungan orang tua dengan murid. Ternyata kita kulik bukan masalah anaknya yang bandel banget sih gitu ya. Padahal kita nggak pernah ngomong bandel, tapi kita bilang ada anak yang spesial atau aktif gitu ya, beraktif. Kita menghindari kata yang negatif gitu ya konotasinya. Dan nanti kita insya Allah akan mengulik bagaimana peran orang tua dengan peran guru yang hanya diselesaikan di komunitas. Dan komunitas alhamdulillah selama ini semua terbongkar ya. Bagaimana anak yang tadinya seperti ini berubah insya Allah 360 derajat gitu ya Pak Fauzi. Balik lagi dong 360. Oh iya, berarti 180. Iya, 380 mungkin baiknya banget gitu ya. Kelebihan baiknya. Nah ini unik gitu ya. Salah satunya ketika kita berdoa kok nggak berubah-berubah, ya ternyata ada peran dari kita juga sebagai guru, peran orang tua juga, dan peran lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh ya. Mungkin sampai sini dulu sesi untuk pertama. Terima kasih Pak Fauzi. Sama-sama. Terima kasih para pemirsa yang sudah menonton channel Sekolah Alam Indonesia Cibinong. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.